Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, semangat pagi, semangat pagi. Selalu saya katakan semangat pagi, setiap pagi saya katakan semangat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, saudara yang saya kasih, senang sekali ya, sudah berulang tahun yang pertama ya. Beberapa hari yang lalu ya, beberapa hari yang lalu. Saya tidak bisa hadir, tapi saya senang bisa ini merupakan kunjungan pertama di tahun yang kedua. Nah, saudara yang saya kasihi, senang sekali kita bisa ketemu bersama-sama, dan saya percaya saudara yang ada di rumah pun, dimanapun saudara berada, ini merupakan kesempatan yang sangat indah karena Tuhan percayakan waktu yang Tuhan beri untuk kita dapat bersekutu bersama-sama. Saudara, mari kita bersama-sama, mau kita belajar bersama-sama satu hal tentang 7 perkataan Yesus. Nah, ada 7 perkataan Yesus di salib, tetapi ini yang pertama, yaitu tentang pengampunan. Ada doa yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, saudara, pernahkah saudara perhatikan anak-anak? Anak wanita biasanya memperhatikan mamahnya. Pada waktu mamahnya pakai sepatu, wah, dia ingin pakai sepatu juga, tetapi bukan sepatu dia, sepatu mamahnya yang dipakai. Pernahkah saudara perhatikan pada waktu mamahnya bersolek, dia pun ingin coba-coba ikuti mamahnya bersolek. Ada masanya anak masa-masa meniru orang tuanya. Betul? Betul ya? Pernah perhatikan seperti itu? Dan sesungguhnya kita juga boleh belajar, boleh meniru orang dewasa, meniru hal-hal yang baik. Amin. Saudaraku yang saya kasihi, bagaimana negara China maju? Negara China maju bukan karena semata-mata dia bisa memproduksi. Sekarang dia sudah bisa menghasilkan 6G. Ya, satu hal dalam dunia media ini satu hal yang sangat luar biasa. Kecepatannya untuk per detik bisa 1 tera. Luar biasa. Tetapi sebelumnya saudaraku yang saya kasih, kita kenal bahwa negara tirai bambu itu dulu di tirai bambu, sekarang karena sulit untuk bisa masuk, sulit beradaptasi dengan mereka sangat tertutup. Itu sebabnya kita katakan negara tirai bambu. Tetapi sekarang sangat terbuka. Apa yang mereka lakukan? Pertama-tama mereka meniru. Jepang menjadi negara maju karena meniru dari Eropa dan Amerika, kendaraan-kendaraan mereka tiru, tetapi akhirnya tiruannya jauh lebih baik. China pun demikian, saudaraku. Sekarang siapa yang bilang negara China negara terbelakang, negara yang tidak mampu? Wow, cadangan devisanya atau asetnya luar biasa banyaknya. Kita tidak ada apa-apanya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meniru tidak selalu salah. Waktu dulu mungkin kita pernah diajar oleh guru jangan mencontek. Betul, karena itu karya orang lain, kira-kira demikian. Tetapi boleh kita belajar meniru apa yang baik, supaya kita akhirnya bisa mampu lebih baik. Apalagi yang kita tiru adalah keteladanan. Orang-orang yang patut kita teladani. Maka dari itu buku-buku bestseller biasanya adalah buku-buku tentang orang-orang yang sukses luar biasa. Kiat sukses seperti misalnya Bill Gates dan lain sebagainya. Mungkin saudara akan bisa melihat di situ apa yang terjadi dengan orang-orang sukses ini. Kita senang seperti itu karena biasanya orang ingin meniru kesuksesannya. Betul? Betul ya? Nah, saudaraku yang saya kasih, saya ingin saudara dan saya meniru teladan Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri adalah sumber segala keteladanan yang paling baik bagi saudara dan saya. Amin. Kalau nggak itu susah, saudara. Saudara yang saya kasih, mari kita bersama-sama melihat dalam bagian firman Tuhan Lukas 23 ini.
Sebenarnya ayat 33 sampai dengan 43 ada sebuah kisah menarik di situ tentang Yesus disalib. Dia disalib di Bukit Tengkorak, tempat yang paling hina, dan dia disalibkan bersama-sama dua penjahat. Dia dianggap sebagai penjahat kelas kakap, karena hukum salib hanya penjahat kelas kakap saja baru dihukum salib. Dan Bukit Tengkorak itu sebenarnya tempat yang sangat tidak layak, paling tidak layak pada waktu itu. Jadi dicari tempat yang paling tidak layak untuk orang dihukum salib. Ditemukanlah di Golgota, Bukit Tengkorak, atau kita kenal Kalvari. Nah, disitulah Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat lainnya. Di atas kayu salib itu, Yesus berdoa. Doanya luar biasa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Singkat. Nah, saudaraku, setelah itu prajuritnya malah mengambil pakaiannya, merobek-robeknya itu, membagi-bagikannya, membawa di atas pakaiannya. Nah, saudara, ini sudah dibuatkan sebelumnya akan terjadi hal yang seperti itu. Tetapi saudara yang saya kasih, saya tidak akan bercerita tentang nubuat. Tetapi mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib dalam kalimat pertama di atas kayu salib. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam satu ucapan Yesus, dalam doa Yesus ini, kita akan melihat ada 3 teladan. Ada 3 teladan. Saudara bisa lihat juga ada catatan di sana. Saudara tinggal tambahin saja. Nanti catatan itu sebenarnya kalau bisa tadi ada ruang sedikit supaya ada catatan. Ada 3 teladan dalam doa Yesus ketika Yesus disalib. Yang pertama, saudaraku yang saya kasihi, teladan yang pertama yang harus kita contoh, tiru sebagai pengikut Yesus. Yesus meningkatkan martabat setiap orang. Saudaraku, menarik bagaimana Yesus meningkatkan martabat itu. Coba perhatikan. Ia disalib bersama-sama 2 penjahat. Kala itu Yesus dianggap tidak bermartabat. Betul? Yesus dianggap penjahat, orang yang sangat tidak bermartabat, yang sangat tidak berharga, sampah masyarakat. Yesus dibuang seperti itu. Dan tidak hanya itu, bahkan lebih buruk dari 2 penjahat ini, karena dia dihadapkan kepada satu pengadilan. Pengadilan yang sebenarnya pengadilan yang tidak menegakkan keadilan. Bagaimana? Karena Pontius Pilatus pun sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi ia cuci tangan dan diberikan kepada umum. Pandangan umum Yesus salah. Suara mayoritas, karena menganut paham primordialisme. Hati-hati ya, primordialisme belum tentu benar. Kalau satu kampung isinya pencuri, ada orang yang tidak mencuri, dia yang jahat. Itu primordialisme. Dan Yesus diadili dengan sangat tidak adil, karena dia tidak ada salahnya sama sekali, tidak ada bersalah. Yesus banyak melakukan kebaikan demi kebaikan, terus-menerus kebaikan kepada murid-muridnya. Yesus sama sekali tidak melakukan hal yang jahat kepada muridnya. Yesus mengajar, menegur, mengarahkan, memimpin, memberi karunia, memberikan kemampuan kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang diterima oleh Yesus? Yesus dikhianati, semua muridnya meninggalkan dia. Yesus dibiarkan sendirian di sana. Para prajurit menghina. Dia adalah raja di atas segala raja. Apa? Apakah dia menerima mahkota? Mahkota yang penuh dengan batu-batu berharga? Oh tidak. Dia mahkotai dengan mahkota duri. Dengan kata lain, singkat kata, Yesus betul-betul tidak berharga di mata manusia pada waktu itu. Yesus sungguh-sungguh kehilangan martabat yang luar biasa. Dianggap sampah masyarakat.
Tetapi dengan ucapan Yesus di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata lain, saudaraku, ketidakberdayaan seolah-olah Yesus tidak berdaya di atas kayu salib itu, seolah-olah kehilangan martabat. Justru dia sedang menegakkan martabat manusia di hadapan Allah. Ia merasa manusia-manusia itu berharga di mata Tuhan. Saya ingin kasih gambaran yang jelas. Ada gambaran perjanjian lama. Ketika Abram mendapat kabar bahwa Lot tinggal di sana, yaitu di Sodom. Di sana akan diluluhlantakan karena kehidupan mereka penuh dengan kejahatan. Abram berdoa, tawar-menawar dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan tawar-menawar itu? Ya, kalau boleh ada sekian, makin turun. Kalau ada boleh 10, dari 150, kalau boleh 10, kalau ada 10 nggak akan dimusnahkan. Betul? Itu tawar-menawar. Abraham bersyafaat, sama seperti Abraham bersyafaat, ada satu kerinduan supaya Lot jangan dihukum lah gitu, jangan sampai seperti itu gitu. Kasihan mereka. Tetapi Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia, supaya seluruh umat manusia sungguh sangat berharga. Kalau saja kota Sodom dan Gomora itu begitu berharga bagi Abraham karena ada Lot di sana, terlebih lagi dunia ini. Ada bapak, ibu, saudara yang ada di sini. Ia bersyafaat dan dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Saudara berharga. Setiap orang di sekitar yang ada di sini, baik pengunjung, baik karyawan, semuanya mereka orang-orang yang bermartabat di mata Allah. Mereka berharga di mata Allah. Saudara berharga di mata Allah. Saudara permata yang indah di mata Allah. Amin. Kenapa saudara berharga? Karena saudara dibayar, dibeli. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Itu sebabnya ia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Doa syafaat pengampunan Yesus untuk orang-orang yang menyalibkan, membuktikan bahwa kasihnya yang sangat luar biasa. Yesus mengasihi orang-orang berdosa, tetapi dia sama sekali tidak setuju dengan dosa. Dia harus menghukum dosa karena dia mengasihi orang yang berdosa. Supaya orang yang berdosa tidak lagi berbuat dosa. Saudara, saya, kita semua pengikut Yesus dan semua orang di sekitar kita berharga di mata Tuhan. Mari kita katakan, semua manusia di muka bumi ini berharga di mata Tuhan. 3, 2, 1. Semua orang di muka bumi ini berharga di mata Tuhan. Amin. Karena manusia dijadikan menurut gambar Allah. Mari kita menghargai satu dengan yang lain. Jangan saling membuli, jangan saling menghina. Saat ini di Indonesia dengan kebebasan media, di mana-mana ada saling menghina satu dengan yang lain. Jangan lakukan itu. Kita bukan seperti itu. Lihatlah, dengar suara Allah, suara Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, teladan yang kedua, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang saya kasihi, Yesus diperlakukan tidak adil. Kira-kira kalau saudara diperlakukan tidak adil, senang enggak? Enggak senang, saudara. Jangankan saudara, ya kasus Muhammad KC aja misalnya. Saudara merasa ini itu
itu orang satu, mungkin merasa kita satu iman, diperlakukan tidak adil. Wah, kita merasa bagaimana? Misalnya kalau saudara merasakan itu tidak adil. Atau teman saudara, dan jangankan saudara yang terlibat, orang-orang sekitar saudara, mungkin orang jauh yang belum saudara kenal. Saudara merasa itu sesuatu hal yang nggak bagus. Betul? Betul ya? Tetapi bagaimana ketika saudara terlibat di dalamnya? Saudara diperlakukan tidak adil. Saudara diperbuatnya sesuatu hal, saudara dibully. Saudara direndahkan dan sebagainya. Saudara dihina. Apa yang terjadi dengan saudara? Saudaraku yang saya kasihi, jangankan seperti itu saudara ya. Gara-gara uang receh aja, kenaik angkot bisa membunuh orang yang bayar kurang. Ya. Betul ya? Saudaraku yang saya kasih, kejahatan juga jangan dibilang nggak ada. Antar keluarga ada nggak ada, saudara? Antar pasangan hidup ada, orang tua dan anak ada, kakak dan adik ada. Jangankan orang-orang lain di sekitar kita, jangan lihat ke situ dulu deh. Saudara bisa berpandangan jahat atau baik, saudara yang tahu. Saudara bisa berkata pasangan saudara jahat, saudara yang tahu. Mungkin tidak semua jahat, tetapi ada jahatnya. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Tetapi saudaraku yang saya kasih, mari kita lihat. Kalau saudara sedang merasakan seperti itu saat ini. Kalau sedang merasakan ada teman saudara seperti itu, dan saudara sedang diperlakukan kurang baik oleh siapa saja, lihatlah teladan Yesus. Yesus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Apakah dia tidak bisa? Bapa surgawi, kirimkan malaikat di surga itu bunuh saja semua ini. Turunkan saya dari salib, bisa nggak? Bisa, orang dia Allah. Dia punya otoritas kok. Tetapi apakah itu? Seandainya seperti itu, saudara, kita akan nggak punya teladan. Pedang dibalas dengan pedang lagi. Ingat ketika Yesus telah berdoa di Taman Getsemani. Ketika ia sudah pasrah, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Setelah itu selesai, ya murid-muridnya udah pada ketiduran, bangunlah, berjaga-jagalah 1 jam aja gitu ya. Masa kamu nggak bisa gitu ya. Nah, setelah selesai doa itu, pendek kata, apa yang dilakukan? Yesus ditangkap, ya, karena sudah dikasih tahu nih sama si Yudas, Yesus ada di sini. Salah satu muridnya yang mengkhianati datang ke sana untuk menangkap Yesus. Ketika Yesus ditangkap, yang marah siapa? Simon Petrus. Lalu dia memotong telinga prajurit itu. Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Lalu ditempel lagi kupingnya. Betul ya? Dunia, dalam hukum dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Di dalam diri Yesus kita bisa lihat, kalau saudara ingin mengalahkan kejahatan, lakukanlah banyak kebaikan. Amin. Saudaraku, kenapa banyak kejahatan? Karena kita kurang melakukan kebaikan, saudara. Seandainya saudara semua melakukan kebaikan sehari lepas sehari, dan semua melakukan kebaikan terus menerus, yang saudara tanam adalah kebaikan, maka kejahatan itu akan kalah. Tetapi yang saudara dengar adalah banyak kejahatan saudara. Kadang-kadang kita pusing kalau dengar ada WA, ada cerita A, B, cerita B, cerita C, ya, tentang banyak kejahatan. Ya, kita melihat Rusia dan Ukraina, siapa yang jahat kita juga nggak tahu gitu ya. Walaupun kita menuduh sekarang Rusia ini jahat menyerang Ukraina, bisa jadi ya. Tetapi kita nggak tahu yang sebenarnya, kita tidak serta-merta bisa menghakimi mereka. Tetapi saudaraku, jangan jauh-jauh. Kekerasan di antara kita banyak nggak? Bisa jadi banyak. Tanpa kita sadari, ketika kita mulai membuli teman kita yang mungkin secara fisik kurang menarik, kurang baik, atau secara penampilan atau secara tutur kata kurang baik, lalu kita mulai menghakimi mereka, lalu kita mulai menjahati mereka, menjauhkan mereka, kita sudah berbuat jahat, saudara, tanpa kita sadari. Seharusnya kita datang menolong mereka supaya mereka berubah dari sikap yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana kita teladannya? Betul? Betul apa betul nih? Cuma betul kok. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Rasul Paulus mengajarkan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa sih, saudaraku?
Bukan hanya saudara apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus itu, dia berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Yesus mengajarkan khotbah di atas bukit. Masih ingat apa yang dikatakan? Matius pasal 5. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu bukti, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yesus tidak pernah mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada yang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, bonyok. Ya kan? Bonyok. Maksudnya apa saudaraku? Itu maksudnya kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Kadang kita seperti itu saudara. Ketika saudara merasa tersakiti oleh pasangan hidup saudara, apa yang terjadi? Saudara marah. Saudara juga ingin menyakiti lagi. Begitu kan? Kita condong seperti itu saudara. Kita condong seperti itu. Tetapi mari kita belajar meneladani Tuhan Yesus. Berlomba meneladani Tuhan Yesus. Terus menerus. Mungkin saudara gagal sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi saudara harus berjuang. Kita harus berjuang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jangan tunggu kejahatan ada, itu maksud saya. Jangan tunggu kejahatan ada. Ya, itu kuratif namanya. Rugi kalau kuratif. Tetapi kita harus preventif. Tanam terus kebaikan. Selama Yesus ada, Yesus selalu menanam kebaikan di mana-mana. Menyembuhkan orang sakit. Betul ya? Ya, mengusir setan orang yang kerasukan. Membangkitkan orang mati. Mengajar mereka yang kurang pengetahuan, yang tidak bijak dalam hidup ini. Menegur mereka yang salah. Membimbing mereka supaya mereka mengenal kerajaan Allah. Yesus lakukan terus menerus kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Demikian saudara. Kalau kita mau menabur kebaikan terus menerus, maka kejahatan pasti akan berkurang. Bagaimana saudara dan saya, kita sekalian, bagaimana mengalahkan kejahatan? Kita tabur kebaikan. Tabur sebanyak-banyaknya kebaikan. Maka kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan. Saudara, tidak mudah, tetapi tidak akan pernah salah. Taman Safari di sini adalah tempat konservasi. Betul ya, Pak Tony ya? Di sini ada ribuan jenis tanaman. Ada berapa macam hewan, Pak? 300 lebih spesies. Itu belum yang terhitung serangga mungkin ya. Yang ada. Pasti ada serangga Pak saudara di tempat ini. Pasti ada kunang-kunang dan lain sebagainya yang kita biarkan. Nah saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu namanya konservasi. Semakin banyak yang kita lindungi, terhindar dari kepunahan. Pada waktu saya menyaksikan ada taman burung di Prigen, betul ya? Untuk konservasi aviari atau burung, itu ada yang sudah tidak ada lagi di alam bebas di sana. Hanya ada di tempat itu, dan puji Tuhan sudah beranak pinak juga ya, sudah beranak pinak, sudah mulai banyak. Dulu jalak Bali hampir punah, cuman ada tinggal berapa ribu saja di alam bebas. Sekarang sudah bisa dilepas ribuan jalak Bali karena ada konservasi, ada perlindungan di dalamnya. Kalau tidak ada orang-orang yang memperhatikan, membudidayakan seperti itu, bagaimana nanti anak-anak kita, generasi berikutnya untuk mengenal? Mereka hanya tahu hanya buku dari catatan saja. Seperti harimau Jawa mungkin. Saudara kita tidak mungkin sulit sekali saudara bisa menemukan lagi. Mungkin masih ada nggak Pak? Sudah tidak ada. Padahal seharusnya ada ya Pak. Seharusnya ada. Karena dulu mungkin kita tidak perhatikan, karena itu dianggap hewan buas yang harus dimusnahkan. Tetapi saudaraku yang saya kasihi, itu adalah bukti bahwa kita sebenarnya harus tahu ini. Dan saya baru tahu, biawak, saya suka makan biawak. Enak. Tetapi saudaraku di rumah banyak biawak, saudara di tempat saya banyak biawak. Nah saudaraku yang saya kasih, setelah saya tahu saudara,
Saya nggak mau nangkep lagi tuh biawak, nggak mau kasih tahu lagi, biarinin aja. Kenapa? Karena biawak bisa ngelawan ular. Betul ya Pak Tony ya? Dia makanin ular. Nah saudaraku, untuk mengurangi populasi ular, biarkan biawak, jangan ditangkap, jangan dimakan gitu ya. Jadi saudara, itu salah satu contoh. Artinya saudaraku yang saya kasihi, demikian juga dengan perbuatan. Mari kita teladani Yesus. Yesus menanam banyak kebaikan supaya kejahatan musnah di muka bumi ini. Tetapi bagaimana kalau dia sendiri? Tentu bukanlah sesuatu yang berarti. Pasti dia tidak sendiri, karena ada Bapak, Ibu, Saudaraku yang ada di sini sebagai pengikut-pengikutnya. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih, amin. Tanamkan kebaikan. Memuji, kalau dia harus dipuji, puji, jangan dicela. Cela itu sesuatu yang kurang baik. Ya pujilah gitu ya. Apa yang baik? Kalau dia kerjanya rajin, mungkin wajahnya kurang menarik, nggak apa-apa, jangan di ngomongin wajahnya. Aduh, kerjamu luar biasa, sangat teliti sekali. Nah, seneng kan orangnya memang betul teliti dia. Betul ya? Kalau orang yang penuh dengan semangat, ya puji semangatnya. Kamu waduh sangat mendorong, memberikan semangat saya buat saya. Ya, dia senang. Jangan dicela orang kayak gitu, gampang kesinggung saudara. Ya, orang yang ceria-ceria, banyak kawannya, banyak temannya, itu ceria-ceria saudara ya. Oh, banyak kawannya saudara, puji. Ya, apa yang baik dari dia penuh semangat, banyak bergaul dengan baik, ya luar biasa. Tetapi jangan celah dia misalnya, dasar pelupa, ya memang dia orang pelupa saudara. Tetapi saudaraku yang saya kasih, jangan puji, jangan dicela itu, tapi pujilah apa yang baik. Itu namanya menabur kebaikan. Contoh praktis, lebih gampang contohnya ya. Bagaimana berbuat baik dari berbuat jahat, itu contoh saja. Nah, banyak lagi contoh-contoh, saya nggak akan ngomong seperti, kalau saya ngomong lagi saudara 3 jam 4 jam, contohnya saudara satu-satu pasti aja udah berapa menit. Betul ya? Kita lanjutkan ya. Oke? Teladani. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Tabur kebaikan setiap saat. Tabur kebaikan setiap saat. Ya. Kita katakan, kami siap menabur kebaikan setiap saat. Kami siap menabur kebaikan setiap saat. Amin. Yang ketiga, teladan dari Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Yaitu, ia mendamaikan manusia dengan Allah dan sesama. Karena hanya Allah yang mampu mendamaikan manusia dengan dirinya. Tidak mungkin manusia melangkah untuk bisa berdamai dengan Allah. Kita orang berdosa, saudara orang berdosa. Dan dosa tidak mungkin bersatu dengan yang maha kudus. Kita kudus karena dosa. Tuhan kudus selamanya. Tidak mungkin jadi satu. Kecuali ada yang bisa mendamaikan. Dan Yesuslah juru damai manusia dengan Allah. Karena itu saudara, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau engkau belum pernah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini percayalah kepada Dia. Dialah Tuhan saudara, Juru Selamat saudara satu-satunya. Bukan karena orang tua saudara sudah percaya Tuhan, otomatis saudara percaya Tuhan. Begitu brojol dari perut mama, mama saya percaya Yesus. Enggak saudara ya, tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Kalau brojol udah ngomong kayak gitu, saudara, mamanya langsung kaget ya. Ya, semua perawat bisa langsung kaget tentunya. Nggak mungkin seperti itu, ada proses. Ada proses. Anak-anak saya mengambil keputusan masing-masing. Pada waktu dia sudah mulai sadar bahwa dia orang berdosa, membutuhkan Yesus. Membutuhkan Tuhan untuk bisa didamaikan dengan Allah. Demikian saudara, kita sekalian. Kita didamaikan. Karena hukum atas dosa adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Saudara dinamaikan dengan Allah. Tetapi dalam ayat ini saudara, kita lihat, Bapa ampunilah. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Yaitu mendamaikan saudaraku, kita sekalian, saudara semua didamaikan dengan Allah. Kita mari bersama-sama mengingat, Dialah juru damai.
Tidak hanya itu saudara. Dengan kata lain, dia juga mendamaikan manusia dengan manusia. Kehidupan dosa membuat kita banyak perselisihan satu dengan yang lain. Betul? Betul ya? Banyak perselisihan. Banyak pertengkaran. Karena banyak perbedaan. Tapi Rasul Paulus dengan sangat bijak di dalam Filipi pasal yang kedua. Supaya kita mampu bersatu. Kita harus mencontoh, meneladani Yesus. Menaruh pikiran seperti apa yang ada dalam Kristus. Walaupun dia Allah tidak mengambil rupa sebagai Allah. Tetapi mengambil rupa menjadi manusia. Dia Allah. Saudara, ayat ini tidak mengatakan dia mengganti Allah menjadi manusia. Tidak. Tetapi dia tetap Allah. Tetapi mengambil rupa menjadi manusia. Sama seperti saya bos. Tapi mengambil rupa sebagai karyawan. Jelas maksud saya. Memposisikan diri sama seperti karyawan yang bekerja. Itu mengambil rupa namanya. Jelas ya? Jelas ya. Tugas kita bersih-bersih. Ya, tetapi bos kita datang ngambil untuk bersihkan. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara malu nggak? Malu ya, tentu harusnya kita yang melakukan itu. Tetapi mengambil rupa ini supaya dia boleh menjadi teladan buat kita. Betul? Betul ya saudaraku ya? Ini contoh. Kita butuh teladan. Nah, Yesus adalah teladan yang paling sempurna buat kita sekalian. Karena dia Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Dan bahkan rela mati di atas kayu salib. Tujuannya jelas pada akhirnya. Supaya setiap orang bertekuk lutut dan memanggil dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin? Amin? Nah saudaraku yang saya kasihi, teladannya apa sih? Ya jadilah juru damai dan juru perang. Kalau melihat perang gak enak. Waktu Rusia dan Ukraina saat ini sedang berperang, kita dengarnya gak enak. Kita mulai was-was takut ada perang dunia ketiga katanya. Seperti itu. Tapi puji Tuhan negara-negara adidaya gak mau ikut campur. Ya terlalu dalam, gak mau. Dan akhirnya tinggal Rusia dan Ukraina. Ya ada beberapa paling memboikot saja. Tidak jadi misalnya champion dilakukan di Rusia. Gitu. Udah selesai gitu, nggak perlu harus bagaimana gitu ya. Perang bagaimana? Ada Rusia juga tidak harus merasa bagaimana itu. Dia tahu resikonya, mungkin nggak akan ada Piala Champion di sana. Jadi saudara tidak menyaksikan Piala Champion nanti di Rusia. Kira-kira itu. Nah, kira-kira itu saja. Nah, saudaraku, saya tidak menambahkan. Artinya, saudaraku, tidak ada yang suka dengan pertengkaran. Siapa yang suka? Enggak ada yang suka. Orang tua bertengkar, saudara. Kira-kira anak betah di rumah enggak? Saya tanya sama saudara. Betah enggak? Enggak betah. Ya, saudaraku, kalau orang tua bertengkar, pasti anak enggak betah. Nggak mau melihat seperti itu. Dia ingin lihat orang tuanya itu akur-akur gitu ya, seneng lihatnya ya. Ya, pasti seperti itu. Anak belum bisa mengerti langsung masalah-masalah orang tua. Tetapi ketika dia melihat, dia mendengar, apalagi melihat kekerasan salah satu orang tua terhadap pasangannya, apa yang terjadi dengan anak ini? Dia bukan hanya tidak suka tinggal di rumah. Dia bisa menjadi orang yang penendam, pembenci. Dan mungkin traumatik untuk hidup berkeluarga. Mungkin untuk selamanya dia tidak mau hidup berkeluarga. Karena melihat hal yang tidak baik di dalam rumah tangga. Jadi saudaraku, tidak ada yang suka dengan pertengkaran. Tapi ketika saudara menjadi juru damai. Saudara jadi juru damai itu enak gak? Oh gak gampang saudara. Kalau saudara ada orang yang lagi bertengkar, saudara jadi orang ketiga mau nengahin saudara. Kadang-kadang apa yang terjadi saudara? Maksud saudara baik kan? Mendamaikan. Ujung-ujungnya saudara dipukul dari dua pihak. Dari sini dipukul, dari sana dipukul. Itu resikonya orang juru damai. Dan Yesus sebagai juru damai ada resiko. Dia harus mati di atas kayu salib, saudara dihianati. Karena banyak yang tidak suka. Ada resiko menjadi juru damai. Tetapi teladan Yesus. Mungkin saudara akan mengalami resiko ketika saudara menjadi juru damai. Ketika saudara ingin berdamai dengan pasangan hidup saudara, ketika saudara ingin berdamai dengan keluarga saudara, dengan anak saudara, ketika saudara ingin berdamai dengan siapa saja dalam yang berkaitan dengan keluarga saudara, tidak mudah. Saya katakan sekali lagi, tidak mudah. Di situ ada pengorbanan.
Ada resiko yang tidak kecil menjadi juru damai. Tetapi tujuan harus tercapai. Yesus pun akhirnya tercapai. Walaupun dia harus mati di atas kayu salib. Saudara, jadilah juru damai. Bukan menjadi kompor perang. Tetapi kita menjadi juru damai. Sekalipun itu penuh dengan segala resiko yang harus kita tanggung. Dan itulah teladan dari Yesus yang harus kita contoh dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Amin. Saudara, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Satu perkara demi perkara, teladan demi teladan, sederhana. Yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, tidak akan kita lupakan dalam hidup kita. Sama sekali kita tidak lupakan. Sama seperti kita mengalahkan kejahatan, kita nabur kebaikan. Saya tidak akan pernah lupa satu pengalaman pada waktu kami melayani di Bethlehem. Satu ketika kami sedang kunjungan, saya dengan anak saya, naik motor, turun dari motor, menyeberang. Ya, tiba-tiba motor nabrak anak saya. Itu arangnya sudah datang. Ya, Yemima ditabrak, mental saudara, buk, pantatnya sakit, gitu ya. Mental ya masih kecil, pantatnya sakit. Sampai trauma nggak berani nyebrang berapa lama itu bertahun-tahun juga itu trauma itu. Tetapi yang saya harus belajar dari anak saya ini apa saudaraku? Emosinya cukup baik. Ya setelah itu dirawat di sana dan orang yang nabraknya ada di sana. Saya marah. Orang tua marah kan gitu ya, sangat marah sekali. Tetapi saudara, apa yang dia katakan, itu menjelang ada Natal. Ada apa Natal atau apa itu? Yemima mana? Oh tadi ada kelihatan, oh ada di luar ya. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh dia? Dia bilang begini, Pak, dia sakit-sakit, undang aja ke gereja Pak. Sudah datang ke gereja. Padahal dia baru aja ditabrak sama orang itu. Waktu dia ngomong gitu saudara, saya yang nangis saudara. Malu saya sebagai hamba Tuhan, saya bapaknya, saya pendetanya, bukan dia, tapi dia yang ngomong, undang dia ke rumah. Nah itu contoh saudaraku. Jadi teladan tidak tunggu usia. Ya kita semua boleh menjadi teladan, amin. Apalagi kita yang sudah makan asam garam, seharusnya kita terus menerus menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita bersama-sama, saudara kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita teladani Tuhan senantiasa untuk kita juga menghargai sesama. Kita sungguh-sungguh mengalahkan kejahatan dan menabur kebaikan setiap saat apa yang kita anggap baik. Dan mari kita berjuang, siap berkorban untuk menjadi juru damai kepada sesama. Nama Tuhan akan dimuliakan. Saudara, semua orang butuh Tuhan kita Yesus. Semua orang butuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Semua orang butuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, mereka akan mengenal Tuhan Yesus. Yang tidak kelihatan itu, kelihatan di dalam setiap para pengikutnya. Saudara, ada Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Apakah orang melihat Yesus di dalam hidup saudara? Apakah Tuhan juga melihat bahwa sesungguhnya dia ada bersama-sama dengan saudara? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudaraku, Yesus sudah menyatakan kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa ketika ia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang terkasih, kasih dari surga tidak hanya memenuhi tempat ini, tetapi memenuhi hati kita, pikiran kita. Supaya itu mempengaruhi hidup kita, supaya kita mampu berbuat seperti apa yang dilakukan Tuhan di atas kayu salib. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teladan sudah dinyatakannya supaya kita mampu menghargai sesama. Kita harus senantiasa menabur kebaikan terus menerus tanpa henti untuk bisa mengalahkan kejahatan yang ada di muka bumi ini.
dan menjadilah juru damai. Sekalipun kita harus berkorban, banyak pengorbanan yang harus kita lakukan ketika saudara akan menjadi juru damai manusia dengan Allah. Uang saudara, harta saudara, waktu saudara, kemampuan saudara, saudara curahkan semuanya itu untuk saudara manusia berdosa boleh berdamai dengan Allah dan saudara dengan sesama. Saudara, jadikan kita merasakan itu kasih dari surga di dalam hati saudara, bertahta dan mengalir dan mengalir. Dan memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hati. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. mengalir, mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi, Mengalir memenuhi hidupku. mengalir memenuhi, Mengalir memenuhi hidupku. mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha kasih, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus namanya, supaya kami boleh meneladani, tidak hanya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kami sungguh-sungguh sama seperti Kristus sudah perbuat, biarlah kami juga perbuat. Sehingga setiap orang bisa melihat Yesus yang hidup dalam hidup kami, yang ada dalam pikiran, hati, dan perbuatan kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan ketika kami
mengangkat harkat martabat, menghargai sesama kami. Ketika kami terus-menerus menabur kebaikan, mencontoh yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Ketika kami siap menjadi juru damai antara manusia dengan Allah dan sesama. Memang Tuhan ada banyak risiko yang harus kami korbankan. Waktu kami, harta kami, kemampuan kami. Tetapi sesungguhnya dibanding apa yang telah Engkau perbuat, sungguh-sungguh tidak berarti. Tetapi Engkau jadikan sangat berarti. Supaya setiap orang boleh melihat Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kasih dari Bapa di dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga, di hati, pikiran dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah menebus kami, menguduskan kami, membayar segala dosa-dosa kami sehingga kami begitu berharga di mata Tuhan. Kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Yesus. Silakan duduk, berdoa sejenak kepada Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati.